Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama di sini ada manfaat aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa manfaatnya sih kita mempelajari barisan atau deret aritmatika ini? Nah, di sini dituliskan bahwa operasi aritmatika dasar ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti berdagang, bertransaksi, dan lain-lain. Kemudian, aritmatika rumit atau kompleks digunakan untuk merancang bangunan dan alat lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa itu barisan aritmatika, nah, kita lanjutkan. Ada barisan dan deret. Nah, ini yang akan kita pelajari pada materi bab kali ini ya. Yang pertama ada barisan aritmatika, kedua ada barisan atau geometri. Nah, barisan dan deret aritmatika ini diantaranya memiliki cirinya yaitu memiliki suku pertama atau A. Kemudian ada nilai beda ya nanti antar tiap sukunya. Kemudian untuk mencari suku ke N, rumusnya adalah UN dikali A tambah N kurangi 1 kali B. Kemudian untuk menentukan jumlah suku N suku pertama, itu ada rumusnya nanti, itu SN setengah A tambah UN, atau SN sama dengan setengah dikali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, itu nanti akan kita bahas di belakang ya. Kemudian, barisan dan deret geometri ciri-cirinya sama, yaitu memiliki suku pertama. Kemudian, ada nilai rasio. Kalau aritmatika tadi beda, kalau geometri itu memiliki nilai rasio. Kemudian, untuk menentukan suku ke N-nya, itu rumusnya adalah UN dikali UN sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1. Nanti akan kita bahas. Kemudian jumlah N suku pertamanya yaitu SN sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R. Ini untuk R di sini rasionya kurang dari 1. Nah, ini untuk rasionya lebih dari 1 ya. Tidak terlihat di layar ya. Nah, kita lanjutkan untuk memahami bagaimana barisan aritmatika. Jadi kita akan fokus dulu pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, apa bedanya barisan dan deret? Nah, sebelum kita membahas barisan aritmatika, kita cari tahu dulu apa bedanya barisan dan deret. Nah, barisan dan deret. Nah, coba perhatikan barisan-barisan bilangan berikut ini. Nah, di sini ada barisan bilangan. Yang pertama ada 1, 4, 7, 10, 13. Yang B 1, 5, 7, 9, 10, dan 12 dan seterusnya ya. Di sini ada 30, 25, 20, 15, 10 dan seterusnya ya. Nah, kita coba perhatikan dari tiap barisan ini. Barisan yang pertama dari 1 ke 4 itu naik 3 ya kan. Dari 4 ke 7 naik 3. Kemudian dari 7 ke 10 juga naik 3. Dari 10 ke 13 juga naik 3. Jadi untuk barisan yang ini, setiap suku ditambahkan 3. 1 tambah 3, 4, tambah 3, 7, tambah 3, 10, dan seterusnya. Kemudian untuk yang B di sini 1 ke 5 berarti 4 bedanya kan. 5 ke 7, 3. 7 ke 9, 2. 9 ke 10, 1 ya. Nah, yang ini berarti dari 30 ke 25 itu mundur atau kurang 5. 25 dikurangi 5 lagi 20. Berarti yang ini perbedaannya adalah negatif ya. Nah, untuk barisan sendiri, barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Ya, jadi ini kata kuncinya, memiliki pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. Berarti yang ini kan
1 itu suku pertama 4, suku kedua 7, suku ketiga dan seterusnya. Yang dinamakan barisan di sini berdasarkan definisi bahwa barisan itu adalah daftar urutan bilangan yang memiliki pola tertentu. Nah, di sini polanya harus sama. Yang ini kan 1, 4, 4, 7 itu naiknya 3 ya, teratur. Nah, berarti ini merupakan barisan ya. Nah, yang B 1 ke 5 itu 4, 5 ke 7 3, 7 ke 9 itu 2 ya kan. Nah, ini tidak teratur, berarti ini bukan barisan ya. Karena polanya tidak teratur. Nih polanya harus teratur. Yang terakhir 30 ke 25 itu mundur 5. 25 ke 20 juga mundur 5. Dan seterusnya ini pas ya. Berarti ini juga merupakan barisan kan. Nah, itu yang namanya barisan kan bukan barisan. Terus apa yang disebut dengan deret? Nah, deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Jadi barisan-barisan ini jika dijumlahkan itu disebut dengan deret ya. Contohnya misalkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan UN. UN ini sampai suku N ya. Sana. Jadi sangat banyak sampai suku ke N. Nah, di sini coba perhatikan. Kalau deret itu tandanya dihubungkan oleh tambah, sedangkan barisan itu tandanya oleh koma 1, koma 4, koma 7 ya kan. Nah, kalau barisan ini diubah menjadi bentuk deret, itu tinggal dipakai tanda jumlah seperti ini atau tambah. Nah, contoh yang lainnya seperti ini, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu bedanya barisan dan deret. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang beda barisan aritmatika. Nah, karena ciri khusus dari sebuah barisan aritmatika itu memiliki nilai beda. Nah, kita coba perhatikan. Ini ada 2 buah barisan. Nah, di sini barisan yang tadi 1, 4, 7, 10, 3. Nah, di sini beda dari tiap suku itu adalah 3 ya. Jadi pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3 ya kan. 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7 dan seterusnya ya kan. Jadi ditambah 3 tambah 3. Maka dapat dikatakan bahwa beda dari sukunya adalah 3 atau lambangnya B sama dengan 3. Jadi ini suku pertamanya 1 atau A-nya 1. Bedanya atau B-nya adalah 3. Nah, itu. Nah, untuk barisan yang kedua, yang nomor B, 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Nah, ini barisannya mundur ya. Berarti pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari sama ya. Dari suku sebelumnya ditambah negatif 5. Nah, kalau yang tadi ditambah 3 ya kan, jadi membesar. Yang ditambah negatif 5 artinya mundur kan. Ditambah negatif 5, 30 tambah negatif 5, 25 tambah negatif 5, 20. Atau bisa juga istilahnya dikurangi 5 juga boleh. Jadi dapat dikatakan bahwa beda dan di sukunya, tiap sukunya adalah negatif 5 atau B sama dengan 5. Nah, itu untuk menentukan beda dari sebuah barisan aritmatika, yaitu suku suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua, itu ya. Jadi UN dikurangi UN kurangi 1. Nah, jadi jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B di sini beda, yaitu UN dikurangi UN kurangi 1. Jadi ini suku ke N dikurangi suku sebelum N. Jadi UN kurangi 1. Kalau N-nya 10, berarti ini N kurangi 1, 9. Berarti suku ke-10 kurangi suku ke-9. Suku kedua kurangi suku pertama. Suku ketiga kurangi suku kedua, dan seterusnya seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, untuk suku, menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, ini untuk rumusnya.
Yang pertama, U1 sama dengan A. Nah, suku pertama itu adalah A kan lambangnya. Kemudian, suku kedua itu adalah A ditambah B, ya kan? Tadi kalau suku pertamanya 1, maka suku keduanya adalah 1 tambah 3 untuk yang barisan pada contoh sebelumnya, ya kan? Nah, tinggal ditambah suku pertama ditambah B. Berarti untuk suku ketiga, berarti A ditambah 2B. Ya. Suku keempat, A tambah 3B dan seterusnya ya. Suku kelima A ditambah suku pertama ditambah 4 kali B. Dan seterusnya. Maka diperoleh untuk suku ke N, itu diperoleh dari A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, N kurangi 1 ini adalah bilangan sebelum N. Ya, tuh perhatikan di sini 2, di sini 1B, 3, di sini 2B, 4, di sini 3B, 5, di sini 4B, dan seterusnya. Maka kalau N-nya di sini suku ke 100, maka di sini adalah 100 kurangi 1, yaitu 99, dan seterusnya. Kali dengan B. Untuk memudahkan dalam menghafal rumus ini, mencari suku ke N itu adalah ANI B. A ditambah N kurangi 1 kali B. Jadi rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, jadi UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda, N itu banyaknya suku. Nah, sekarang kita akan beralih kepada contoh, namun karena videonya terlalu panjang, Bapak akan bagi 2 video tersebut ya di video berikutnya. Jadi sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.